Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota saya sendiri Madu Munawaroh dengan NIM C1 channel 19026 selaku moderator dan anggota yang lainnya Nur Rahmi dengan NIM C1 channel 19014. Yang kedua Nur Hamidah C1 channel 19020. Ayu Lestani Ali dengan NIM C1 channel 19062, Nafisa Ainunisa dengan NIM C1 channel 19074, Anggi Putri Lestari dengan NIM C1 channel 19080, dan yang terakhir saya persilakan kepada Nur Rahmi untuk memaparkan materinya. Kepada Nur Rahmi dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan kasus pada PT Hansen Internasional. Next. Dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat OJK, PT Hansen Internasional pernah terbukti melakukan manipulasi penyajian laporan keuangan tahunan atau LKT untuk tahun 2016. OJK lalu menjatuhkan sanksi baik untuk perusahaan maupun direktur utamanya, Beni Cokro. Dalam pemeriksaan yang dilakukan OJK, ditemukan manipulasi dalam penyajian akuntansi terkait penjualan kafling siap bangun atau Kasiba dengan nilai gross yaitu sebesar 732 miliar rupiah, sehingga membuat pendapatan perusahaan naik tajam. Dalam jual beli tersebut, Hansen Internasional melakukan pelanggaran standar akuntansi keuangan 44 tentang akuntansi aktivitas real estate atau PSAK 44. OJK mempermasalahkan pengakuan dengan metode akrual penuh. Meski dalam LKT 2016, transaksi tersebut tidak diungkapkan di LKT. Next. Sementara jika berdasarkan dengan akuntansi aktivitas pengembangan real estate atau PSAK 44, pendapatan penjualan bisa diakui dengan metode akrual penuh dengan syarat telah memenuhi kriteria, termasuk penyelesaian penyajian pengikatan jual beli atau PPJB yang tidak bisa dibuktikan oleh perseroan, bahwa saudara Beni Cokro Saputro selaku Direktur Utama PT Hansen Internasional Tbk per 31 Desember 2016 terbukti melakukan pelanggaran. Tulis OJK dalam keterangannya. Menurut OJK, dengan tidak menyampaikan PPJB kepada auditor yang mengaudit LKT PT Hansen Internasional Tbk, membuat pendapatan LKT 2016 menjadi overstate dengan nilai material yaitu sebesar 613 miliar rupiah. OJK menjadi tersesatkan dan tidak dapat menggunakan kewenangannya untuk memerintahkan PT Hansen Desember 2016. Karena rekayasa LKT tersebut, OJK menjatuhkan sanksi PT Hansen Internasional Tbk dikenai denda sebesar 500 juta rupiah dan perintah untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas LKT 2016. Sementara CEO PT Hansen Internasional yaitu Beni Cokro dijatuhi sanksi denda sebesar 5 miliar rupiah. Direksi lainnya yaitu Adnan Tabrani juga dikenai sanksi denda sebesar 100 juta rupiah. Kemudian pada Serli Jokom, auditor dari Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Sungkoro, dan Surja, member dari Ernst & Young Global Limited atau EY, dengan hukuman pembekuan surat tanda terdaftar atau STTD selama 1 tahun.
Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, yaitu Nur Hamidah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Hansen merupakan perusahaan properti. Bisnisnya juga masuk ke ranah pertambangan, perusahaan mengumumkan banting setir dengan fokus menggarap bisnis tambang. Alasannya, usaha tekstil tengah lesu. Sementara saat itu bersamaan dengan masa booming komoditas batubara, untuk merealisasikannya, Hansen International kepemilikan 99,99% saham di PT Primayuda Mandiri Jaya atau PMJ. Anak perusahaannya di bidang pertekstilan kepada PT Bitratex Indonesia. Saat itu, Hansen mengincar tambang batubara Kalimantan Timur dan Sumatera Barat lewat perusahaan afiliasinya PT Hansen Energy. Dari batubara, perusahaan ini kembali mengubah bisnis utamanya menjadi perusahaan land bank properti di tahun 2013 setelah mendapatkan lebih dari 4.900.000 hektar lahan. Next. Selanjutnya, dikutip dari laman resminya, PT Hansen International Tbk saat ini memfokuskan diri untuk membangun segmen menengah dan menengah ke bawah. PT Hansen International Tbk lahan untuk dikembangkan di area Jakarta dan sekitarnya, seperti Serpong, Maja, Cengkareng, dan Bekasi. Beberapa proyek yang kerjakannya antara lain Citra Maja Raya 1, Citra Maja Raya 2, Forest Hill, dan Millennium City. Selain usaha properti yang dikelola lewat PT Mandiri Megajaya Perseroan, juga merambah usaha pertambangan lewat anak usahanya PT Binadaya Wiramaju. Kemudian pengolahan limbah di bawah bendera PT D Petroleum International. Next. Selanjutnya yaitu analisis atas tindakan manajemen Hansen International berdasarkan teori etika. Prinsip-prinsip etika bisnis yaitu prinsip otonomi, yang kedua yaitu prinsip kejujuran, yang ketiga yaitu prinsip keadilan, yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle, yang terakhir yaitu prinsip integritas moral. Selanjutnya akan dilanjutkan rekannya yaitu Madu Munawar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah prinsip kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengambil keputusan mandiri, melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diyakini, bebas dari tekanan, hasutan, ataupun ketergantungan kepada pihak lain. Singkatnya, prinsip otonomi merupakan sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Pada kasus ini, Beni Cokro selaku Direktur Utama dari PT Hansen International tidak menerapkan prinsip otonomi karena telah terbukti melakukan kesalahan penyajian LKT PT Hansen International tahun 2016 terkait penjualan kafling siap bangun atau Kasiba dengan nilai gross sejumlah 732 miliar atau bisa dikatakan melanggar standar akuntansi keuangan 44 tentang akuntansi aktivitas real estate dan tidak menyampaikan PPJB Kasiba 14 Juli 2016 kepada akuntan publik.
sehingga mengakibatkan pendapatan perusahaan naik tajam, serta Sherly Joko selaku auditor PT Hansen Sungkoro tidak menerapkan prinsip otonomi karena tidak cermat dalam melakukan audit LKT PT Hansen Internasional. Next. Yang kedua itu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap bahwa apa yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang dijanjikan atau dikatakan dan mendorong kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, ataupun perjanjian yang telah disepakati. Pada kasus ini, pihak Direktur Utama PT Hansen Internasional tidak menanamkan prinsip kejujuran karena mengetahui kesalahan penyajian LKTPT Hansen Internasional tahun 2016 terkait penjualan kafling siap bangun dengan nilai gross 732 miliar atau bisa dikatakan melanggar standar akuntansi keuangan 44 tentang akuntansi aktivitas real estate dan tidak menyampaikan PPJB Kasiba 14 Juli 2016 kepada akuntan publik. Sehingga dapat dikatakan perbuatan mereka tersebut merupakan salah satu bentuk untuk membohongi atau menipu pihak lain, seperti akuntan publik maupun nasabah yang memberikan pinjaman uang kepada PT Hansen Internasional sebagai kepentingan perusahaan. Next. Selanjutnya, prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Pada kasus ini, pihak Direktur Utama PT Hansen Internasional tidak menerapkan prinsip saling menguntungkan karena mereka memberikan LKT perusahaan yang terdapat kesalahan kepada para stakeholder. Mereka juga tidak memberitahukan kesalahan yang terjadi dalam LKT perusahaan tersebut dan PPJB Kasiba kepada akuntan publik selaku auditor PT Hansen Internasional. Sehingga dapat dikatakan Direktur Utama dan Direktur dari PT Hansen Internasional merugikan para stakeholder dan akuntan publik atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Ayu Lestani Ali. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi pada video kali ini mengenai prinsip integritas moral. Digunakan sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis ataupun perusahaan agar perlu menjalankan bisnisnya itu dengan tetap menjaga nama baik integritas moral dikarenakan menganggap bahwa dengan tidak memberitahu PPJB Kasiban dan kesalahan yang terjadi pada LKPT Hansen Internasional tahun 2016 akan menghasilkan keuntungan besar. Namun mereka itu mengabaikan konsekuensi yang akan terjadi. Dan pada akhirnya perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Direktur PT Hansen Internasional diketahui oleh OJK. Dan atas perbuatannya, OJK memberikan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 miliar rupiah kepada Beni Joko Saputro selaku Direktur Utama PT Hansen Internasional. Dan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah kepada Adnan Tabrani selaku Direktur PT Hansen Internasional. Kemudian masuk ke penilaian umum. Cara yang barangkali ampuh untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku adalah menyerahkan kepada masyarakat umum untuk dinilai. Bagaimana cara ini juga bisa disebut audit sosial. Sebagaimana melalui audit dalam arti biasa, sehat tidaknya keadaan finansial suatu perusahaan itu dapat dipastikan. Demikian juga kualitas etis suatu perbuatan ditentukan oleh penilaian masyarakat umum. Harus menilai kualitas etis suatu perbuatan atau perilaku. Sebab mungkin mereka mempunyai
Kemudian, sedangkan pada kasus ini, masyarakat umum itu pasti akan menilai atas apa yang dilakukan baik oleh Direktur Utama dan Direktur PT Hansen Internasional maupun akuntan publik sebagai perbuatan yang buruk. Karena sudah merugikan banyak pihak, termasuk juga membuat mereka menjadi tidak percaya lagi terhadap integritas pelaku jasa keuangan. Sedangkan masyarakat atau perusahaan atau karyawan PT Hansen Internasional mungkin menilai terdapat apa yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Direktur perusahaan sebagai perbuatan yang baik. Hal itu disebabkan karena mereka itu berpikir bahwa hal tersebut mungkin akan memberikan keuntungan untuk perusahaan yang akan berimbas kepada mereka juga, atau baik karena adanya unsur kesepakatan atau kekuasaan dan ancaman. Atau bisa juga masyarakat, perusahaan atau karyawan PT Hansen Internasional menilai terhadap apa yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Direktur Perusahaan sebagai perbuatan yang buruk. Hal ini disebabkan karena mereka itu berpikir bahwa hal tersebut akan merugikan banyak pihak, termasuk mereka. Alasannya adalah karena jika perbuatan Direktur Utama dan Direktur Perusahaan diketahui oleh pihak yang berwenang seperti OJK, maka perusahaan akan diberikan sanksi atau bahkan bisa saja usaha perusahaan diberhentikan, sehingga masyarakat, karyawan akan sulit mencari sumber keuangan mereka. Next. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nafisa. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu mengenai analisis terkait akuntan yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan di PT Hansen Internasional. Prinsip dasar etika untuk akuntan. Yang pertama adalah integritas, lalu yang kedua objektivitas, ketiga kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keempat kerahasiaan, dan yang terakhir adalah perilaku profesional. Integritas. Integritas artinya bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Pada kasus ini, pihak akuntan publik dari KAP Purwantono Sungkoro dan Surja yang merupakan salah satu partner Ernst & Young tidak menerapkan prinsip integritas. Alasannya adalah karena selama mengaudit laporan keuangan tahunan atau LKT PT Hansen Internasional, Shirley Joko memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, meskipun pada realitanya dia tidak mengetahui mengenai perjanjian pengikatan jual beli Kafling Siap Bangun atau PPJB Kasiba tanggal 14 Juli 2020 dan kondisi LKT PT Hansen Internasional yang terdapat kesalahan atas penjualan Kasiba dengan nilai gross sebesar 732 miliar oleh pihak direktur dan Direktur Utama PT Hansen Internasional atau bisa dibilang pihak akuntan publik tidak mempunyai itikat buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Anggi Putri Lestari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang objektivitas. Tidak bias, tidak ada benturan kepentingan, atau tidak ada pengaruh yang tidak wajar dari orang lain mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Pada kasus ini sebenarnya pihak akuntan publik menerapkan objektivitas karena akuntan publik tidak memihak kepada PT Hansen. Walaupun dia tidak dapat mendeteksi kesalahan pada LKT PT Hansen Internasional dan tidak mengetahui adanya PPJB Kasiba pada tanggal 14 Juli 2016,
yang dilakukan oleh para direktur utama dan direktur PT Hansen Internasional. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang diisyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional melanggar prinsip kompetensi dan profesional karena tidak cermat dalam menggunakan kemahiran profesionalisme terkait pelaksanaan audit SAS 560 yang menentukan apakah LKT PT Hansen Internasional per 31 Desember 2016 terdapat kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh akuntan publik setelah laporan keuangan diterbitkan. Selanjutnya, kerahasiaan. Artinya, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Pada kasus ini, pihak para direktur utama dan direktur PT Hansen Internasional merahasiakan kepada berbagai pihak bahwa mereka mengetahui kesalahan LKT PT Hansen Internasional per 31 Desember 2016 atas penjualan Kasiba dan juga tidak menyampaikan PPJ Kasiba PT Hansen Internasional menjadi overstate dan nilai material sejumlah 613 miliar dan membuat OJK menjadi tersesat dan tidak dapat menggunakan kewenangannya untuk memerintah PT Hansen Internasional melakukan koreksi atas pengakuan pendapatan pada LKT PT Hansen Internasional. Oleh karena itu, akuntan publik bisa dikatakan telah menerapkan prinsip kerahasiaan pada kliennya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya untuk Imas Aprilia, yaitu rekan kami, lagi berhalangan sakit. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.